peserta PMO sekolah level 1 di mana yang disponsori oleh program sekolah penggerak angkatan 3 yakni di SDN 08 Taru Selatan yang kita cintai ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul dan bisa nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita, yakni dari guru-guru KP kita, guru-guru hebat kita. Salawat beriring salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya marilah kita lafazkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Ketua Kecamatan Rau yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Taru Selatan Kecamatan Rau yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, majelis guru hebat SDN 08 Taru Selatan yang saya banggakan. Susunan ataupun tata tertib acara PMO sekolah level 1 pada tanggal 27 Agustus 2024, yakni pembukaan yang sedang berlangsung. Berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan yang nanti akan kami minta kepada Ibu Evi untuk dapat memimpin kita semua. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini kata sambutan. Yang pertama, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang sore ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka PMO level di sekolah kita ini. Seterusnya selawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat syafaatnya yang kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang sama-sama kita hormati pengawas hebat kita untuk wilayah 2 Kecamatan Raung, yang kami hormati guru hebat
guru KP kita, komite pembelajaran, sebagai narasumber sekaligus sebagai anggota fasilitator dalam kegiatan PMO kita. Seterusnya guru-guru hebat kami, guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6, demikian juga dengan guru bidang studi kita beserta staf SDN 08 Tarung Selatan yang berbahagia. Yang pertama sekali kami ucapkan selamat datang kepada acara kita ini, pengawas yang telah meluangkan waktu dalam membuka sekaligus nanti ikut serta di dalam kegiatan PMO yang dilaksanakan di SDN 08 Tarung Selatan, tak terkecuali dengan guru-guru hebat kami yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan PMO ini. Sebagai laporan bagi Bapak bahwasanya kegiatan di SDN 08 Tarung Selatan dalam tahun ajaran ini beralih menjadi ke PMO. Nah, di mana PMO ini adalah kami ceritakan sedikit Bapak bahwasanya sebelum kita libur kita telah mengikuti Zoom dengan BGP seluruh perubahan yang terjadi antara Lokakarya yang dilaksanakan biasanya ke Lubuk Sikaping untuk 6 bulan berikutnya ini dilaksanakan dengan namanya PMO level sekolah, dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan ketentuan ini semua laporan apapun kegiatan itu masuknya informasi, laporan apapun itu dimasukkan ke dalam SIM PKB kepala sekolah. Yang fasilitator kita sekarang bukan lagi Pak Jonta untuk ini, tapi sudah bertukar dengan Pak Zulfahmi namanya. Kemudian Bapak kami dari SDN 08 Tarung Selatan mengambil anggota di sini sebanyak 21. Namun yang hadir pada hari ini khusus untuk guru kelas terutama alhamdulillah sudah memenuhi syarat, dan yang lain-lain itu mungkin sebagai informasi untuk membantu kita dalam kegiatan ini sehingga tersukses. Tidak kita saja yang bekerja, kita kerjasama kolaborasi dengan petugas kita seluruhnya. Nah, jadi di waktu itu dalam pelaporan kita sudah dipandu dengan materi yang dikasih oleh Bapak Fasil kita. Seluruh tata cara nantinya, apa-apa yang mau dikerjakan. Nah, di sini dalam pelaporan ini nantinya yang dilaporkan adalah kegiatan topik apa yang tindak lanjut. Itu adalah nantinya itu yang melaksanakan adalah terutama yang menghadapkan langsung dengan anak-anak muridnya, baik guru kelas 1, guru kelas 2 dan 5. Nah, jadi untuk itu nantinya mari kita dengar bagaimana tata cara daripada pelaksanaan PMO, dan kami dibantu oleh Pak Fasil kita memberikan, dan ini pun Bapak Ibu itu tata cara tahun yang kemarin. Nah, ibaratnya telat Pak. Biasanya menurut Pak Fasilnya karena dia ini 1-2 ikut dalam PMO ini, kemudian yang ini mungkin dia tidak ikut Zoom, bagaimana yang sebenarnya. Setidaknya Bu katanya itu adalah dikirim tata caranya. Yang ini nantinya kita persamakan saja dengan Pak Fasil kita. Acara ini dan doa restu dari Bapak nantinya berjalan dengan lancar, sehingga apa yang dituntut oleh kita sebagai sekolah penggerak, kita semuanya kompak bisa melaksanakan ini semua, terutama untuk diri kita sendiri. Pembaharuan yang diberikan oleh pemerintah langsung dengan kita sangat berbahagia. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua dulu Bapak Ibu. Lagi Pak, banyak maaf bagi Bapak Ibu semuanya yang tidak berkenan itu datangnya dari saya. Mudah-mudahan yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah hadir, salam hormat dari saya.
Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pengawas kita dan bersedia kita untuk membuka acara kita ini kepada Bapak. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan dalam rangka acara PMO Sekolah Penggerak di SD Negeri 08 Tarung-Tarung Selatan. Selawat berantaikan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 08 Tarung-Tarung Selatan. Seterusnya kepada rekan-rekan guru hebat di SD Negeri 08 Tarung-Tarung Selatan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu program Sekolah Penggerak Angkatan ketiga, yaitu beserta PMO Sekolah Level 1. Nah, terkait dengan level 1 Bapak dan Ibu, tentu kita tidak akan lari ke level 2. Kenapa kami katakan demikian? Kalau kita sudah di level 1, berarti rasanya kita sudah mampu melaksanakan program Sekolah Penggerak untuk tahun kedua. Karena tahun pertama itu sudah kita laksanakan pada tahun 2023 kemarin. Dan sekarang adalah tahun kedua. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana pelaksanaannya itu tergantung kepada Bapak dan Ibu di kelas. Karena implementasinya itu baru dirasakan oleh anak bila Bapak dan Ibu menerapkan di kelas masing-masing. Apa yang telah Bapak Ibu terima, itulah yang akan kita terapkan di kelas. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada tahun 2024 ini ada perubahan di Sekolah Penggerak di dalam pelaksanaannya. Kalau tahun kemarin itu adalah pertemuan langsung ya antara komite pembelajaran dengan fasilitator. Tetapi untuk tahun sekarang itu dilimpahkan kepada pihak sekolah. Artinya KP bertanggung jawab di dalam pelaksanaan di Sekolah 08. Jadi kepada rekan-rekan yang 3 ini nantinya tanggung jawabnya adalah SD 08. Jadi semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus bekerja sama dengan KP dan kepala sekolah. Tanpa bantuan Bapak dan Ibu, tentu program kita tidak akan berjalan. Nah, harapan kami ya, baik itu dari Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, komite pembelajaran, tentu ini semua dapat Bapak Ibu laksanakan. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau program-program yang sudah disusun nantinya kita laksanakan dengan baik, maka SD 08 dapat mempertahankan level 1-nya. Nah, kemudian lagi Bapak dan Ibu, harapan kami kepada guru-guru hebat SD Negeri 08, karena ini adalah tahun kedua, tentu harapan kami ada perubahan dari tahun kemarin di dalam pelaksanaan. Nah, terutama di mana Bapak dan Ibu? Di dalam strategi pembelajaran Bapak dan Ibu di kelas.
Karena yang diimplementasikan 1 tahun kemarin itu sekarang akan Ibu cobakan. Yang tahun sekarang juga akan kita coba, yang tahun kemarin juga akan kita laksanakan. Jadi beban berat terpikul pada pundak Bapak dan Ibu guru kelas. Kalau kita berleha-leha, berlengah-lengah, tentu pemerintah kecewa kepada kita. Karena sekolah SD Negeri 08 itu adalah sebagai pilot proyek untuk Kabupaten Pasaman dari 11 ya Bu, 11 sekolah. 8 sekolah se-Kabupaten Pasaman, 2 di Kecamatan Rau, salah satunya adalah SD 08. Jadi sekali lagi kami berharap kepada rekan-rekan guru hebat SD 08, mari kita melaksanakan apa yang tercantum di dalam program Sekolah Penggerak tahun 2024 ini. Semoga guru hebat 08 lebih maju ke depannya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, karena implementasi ya, yang diharapkan di sini topiknya adalah implementasi. Ini adalah tanggung jawab guru kelas. Tanggung jawab Bapak dan Ibu guru kelas, bagaimana giatnya melaksanakan di kelas. Karena Bapak dan Ibu guru kelas tak opahnya sebagai seorang sutradara. Kalau Bapak dan Ibu pandai berakting, anak Bapak dan Ibu akan berhasil. Program pemerintah berhasil, program Sekolah Penggerak 08 berhasil. Sehingga yang dapat nama tentu kita SD 08. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini adalah awal pembukaan ya kegiatan kita pada tahun 2024, yang seyogianya apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ini dibuka oleh Bapak Sakirman, tetapi karena sesuatu dan lain hal kegiatan ini seharusnya dilaksanakan tanggal 27 Agustus, tetapi karena mendesak dengan laporan yang harus dikirim oleh sekolah, maka pada hari ini kita laksanakan, dan sebagai ganti Pak Sakirman itu adalah Bapak ya sebagai pembukaannya. Jadi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PMO di SD Negeri 08 secara resmi kami buka pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas SD Wilayah 2 Kecamatan Rau yang telah memberikan kata sambutan kepada di hadapan kita bersama, sekaligus membuka acara PMO level sekolah level 1 di SDN 08 Tarum Selatan tahun 2024. Selanjutnya sarapan pagi dengan roti. Cakep. Bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semua? Selanjutnya marilah kita masuk ke materi yang dimaksud yang akan disampaikan oleh guru hebat kita, guru KP. Kepada guru-guru hebat kita, waktu dan tempat dipersilahkan seluas-luasnya. Yang saya hormati Bapak Pengawas yang
sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya datang ke sekolah kami yang kami cintai ini. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian yang selalu berjuang bersama untuk memajukan pendidikan khususnya di SD 08 Kalimantan Selatan. Diberi usulan PO untuk kita mengusulkan dengan Bu Kepala KP kemarin beserta kepala sekolah, kita ngambil topiknya adalah implementasi pembelajaran di kelas. Topik yang kita ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap anak itu pasti punya perbedaan, punya karakter yang berbeda, ya. Nah, sebagai guru kita harus coba, langkah pertama kita langsung ke materinya. Langkah pertamanya adalah bagaimana kita mengidentifikasi karakter anak kita tersebut. Tahukah kita sebagai guru apa kekuatan murid kita? Karena mau tidak mau, ya, kita harus ini mencoba mengidentifikasi kekuatannya, sebab tidak boleh seorang guru mencoba mencari kelemahan anak. Tidak boleh, ya. Tidak boleh seorang guru mencari kelemahan anak. Jadi kekuatannya yang harus kita identifikasi agar kita bisa mengembangkannya. Kemudian, siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas kita? Siapakah yang sebaliknya tidak mampu berhitung? Semua itu kita lakukan di awal di asesmen awalnya, ya. Semuanya kita ambil dari situ. Terus siapa yang justru selalu menghindar? Siapa yang suka kegiatan kelompok? Siapa yang menghindar saat belajar kelompok? Siapa yang level bacanya paling tinggi? Bila perlu kita ukur dengan stopwatch biar kita tahu. Jadi kalau nggak salah 75 kata untuk kelas 6 per menit. 75 kata ukuran yang sukses gitu. Kemudian siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan membacanya? Semua ini kita lakukan di awal di identifikasi pertama untuk memenuhi kebutuhan siswa kita yang beragam tersebut dengan karakteristik yang sangat unik, ya. Kita harus berusaha menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu adalah usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Dengan kata lain, menyesuaikan pembelajaran itu dengan kompetensi kemampuan murid kita. Karena kebutuhan belajar anak-anak di kelas kita pasti berbeda, ya. Nah, yang kognitifnya itu untuk melihat kesiapan belajar murid atau readiness. Karena kebutuhan belajar murid itu karakteristiknya ada 3 berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil murid. Itu nanti di sekolah penggerak juga itu dapat di juga itu dapat di sekolah penggerak, di GP juga itu. Kemudian mana yang kita peroleh dari diagnostik non kognitif? Itu minat murid dan profil belajar murid. Kalau kesiapan belajar nanti itu bisa dilakukan dengan tes membaca, baca ringan, berhitung mudah, boleh tulisan, boleh tertulis, boleh observasi, boleh sambil permainan. Bisa kita identifikasi dari sini. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Contohnya, kelompok A adalah murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Sedangkan di kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Dan kelompok C adalah murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakata pun terbatas. Nah, berarti dari sini dari mana kita bisa membuat namanya nanti kita bikin rubrik.
kita kasih moderator apakah ada pertanyaan lisan maupun tulisan yang kita ajak anak kita untuk menjawab, kita bikin rubriknya. Apabila nanti masuk ke yang A, berarti dia itu sudah mahir, ya, ada ukuran mahir, layak dan belum layak gitu. Nah, namun itu hanya kita yang tahu, murid kita tidak perlu tahu. Dan nanti, nah anak ini kelompokan di sini, yang tidak mampu di sini ya, tidak boleh sama sekali. Jadi cukup kita yang tahu. Nanti kita mau atur kelompoknya. Apakah kita gabung mereka saja? Boleh. Ada kalanya memang harus mereka saja kita gabung. Namun ada kalanya kita harus gabungkan dengan yang sudah mahir agar ada tutor sebaya. Jadi tergantung kebutuhan kita saat itu. Saya yakin dan percaya itu sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Namun kan sekarang kenapa harus pulang? Untuk mengingat, mengupgrade kembali. Cuma itu doang. Nah, kesiapan belajar siswa itu ya, seperti tadi kan ada 3 tingkatan. Untuk murid yang telah memahami konsep keliling, bila misalnya di matematika, ya dapat melakukan operasi hitung dasar. Kemudian murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang memperluaskan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Untuk murid yang telah memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar, satu hal yang perlu kita ketahui, kemampuan hitung dasar itu belum tentu nanti semua bisa. Ada kalanya anak kelas 6 itu kemampuan hitung dasarnya baru kelas 1. Itu bukan kesalahan anak, hanya salah kita belum mampu melihat kompetensi dasarnya di awal. Kemudian sebenarnya itu, kalau kita berusaha itu sebenarnya kesalahan kita. Jadi kemudian untuk apanya? Untuk murid yang belum memahami konsep keliling, maka apa yang kita lakukan? Scaffolding, itu yang paling utama. Scaffolding itu pendampingan yang berlebih. Jadi memang untuk anak-anak yang memang masih sangat belum seperti yang kita inginkan kemampuan dasarnya, memang kita harus memberikan pendampingan yang lebih. Jadi scaffolding, kalau orang-orang dulu mengatakan, kalau guru-guru tua mengatakan itu tidak ada waktu luangnya guru. Selesai ini membimbing ini, selesai ini membimbing itu untuk menumbuhkan kemampuan untuk menaikkan kemampuan belajar murid kita. Teman-temannya akan banyak bermanfaat ketika itu kita lakukan. Jadi kita tidak perlu artinya memaksakan anak yang kemampuannya itu memang masih di dasar, belum mencapai yang kita inginkan, kita paksa sama dengan anak yang sudah. Jadi tidak ada waktu. Sebenarnya kalau bisa dikatakan guru itu di kelas itu tidak ada waktu yang lain, atau untuk nelpon, untuk main Facebook, atau misalnya untuk guling-guling dan sebagainya, atau ngobrol. Kalau dalam ruangan itu selalu ada hal-hal baru yang harus kita kerjakan untuk anak. Kemudian yaitu kebutuhan belajar murid. Untuk apa kita cari kebutuhan belajar itu? Yang pertama, kesiapan belajarnya. Apakah murid kita sudah siap menerima materi yang akan kita berikan? Itu makanya kita berikan diagnostik awalnya. Bisa dengan pertanyaan pemantik, bisa dengan game, bisa dengan soal, bisa dengan melakukan teka-teki dan sebagainya. Tergantung kreatifnya guru di mana. Kita guru itu adalah guru yang serba bisa. Dan kita tidak akan bisa sama dengan guru yang lain. Paling tidak kita bisa mencontoh apa yang baik yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Kita tahu minat murid kita. Ada kalanya seorang anak itu sukanya itu memang olahraga, maka soal kita kaitkan ke olahraga. Misalnya si Ali menembak bola dari jarak 3 meter. Misal ini, kita bisa bahasa juga bisa kita masukkan ke hobi anak nantinya. Begitu juga dengan materi IPA dan sebagainya. Nah, namun di situ kita dituntut untuk bekerja lebih sebagai guru. Terus mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan, kita harus komunikasikan ke anak kita apa manfaatnya bagi dia. Jangan hanya saat ini, ceritakan manfaat itu sampai dia minimal 20 tahun mendatang, supaya anaknya tertarik untuk mengikuti pelajarannya. Terus
menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Ya, kita untuk anak-anak sekarang memang yang penting itu adalah problem based learning. Bagaimana caranya anak kita itu mampu mencari solusi sendiri dari masalahnya. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Diferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik. Ya, pada mata pelajaran matematika kelas 2 mengenai satuan ukur, peserta didik dapat mencoba menggunakan mistar ukur atau roll panjang atau sesuai apa saja yang minatnya. Untuk pengukur boleh jengkal, tapi kalau untuk kelas 2 jengkal itu sudah tidak dipakai. Terpenuhi di fase A kelas 1 itu boleh saja pakai jengkal di kelas 2. Artinya mana yang paling mudah buat anak kita. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minatnya. Ya. Kelompok peserta didik yang menyukai alam atau natur dapat mengukur lingkar pohon, tinggi tanaman. Kemudian misalnya kalau kita lingkar sawit, lingkar pohon yang dipanjang-panjang anak, atau lingkar tempat duduk kita boleh, tergantung minatnya. Kemudian kelompok peserta didik yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelasnya. Misalnya kalau kita punya seperti ini, kalau di kelas 2 itu ada nanti gambar botol yang diwarnai, atau misalnya ada karena kita mau mengukur boleh gambar atau apa saja yang merupakan sesuatu yang indah yang dilihat oleh anak di kelas kita itu. Jadi kita tidak harus arahkan dia hanya ngukur meja, semua ngukur meja, terserah dia. Tanya dia maunya ngukur yang mana. Kan tujuan akhirnya anak pandai mengukur. Jadi tidak harus yang kita ukur itu, tidak harus yang disuruh guru, tidak harus ukur papan tulis, tidak harus. Tujuan akhir kita adalah dia mampu mengukur apa saja yang harus dia ukur. Terutama nanti misalnya kalau untuk kehidupan sehari-hari, ketika dia beli sawah, dia mampu mengukur luasnya. Biar jangan dibodoh-bodoh orang. Ketika dia mau beli beras, dia mampu mengukur berapa kilonya, sehingga tidak diapa orangnya. Dia bisa menerapkannya dalam kehidupannya. Itu makanya kita mengingatkan anak-anak, walaupun di kelas 1, kelas 2, jangan hanya untuk hari itu. Kita harus singgung ingatkan dia sesekali untuk masa depannya 20 tahun mendatang. Gitu. Jauh atau tinggi lompatan yang dilakukan oleh temannya atau yang dia lakukan. Jadi artinya memang kita dituntut untuk kreatif. Kita dituntut untuk kreatif. Jangan memaksakan apa yang ada di buku pokok tema saja. Kan di buku kita buku pokok itu nanti dia bikin langkah-langkah. Jangan ikuti itu saja karena banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan kita tadi. Seperti kalau dikiaskan itu, kalau mau ke Rau itu tidak harus kalau kita mau ke Rau itu tidak hanya harus jalan dari Simpang ini lurus ke Rau, bisa saja dari Jalan Patani dulu baru keluar ke Rau, atau bisa saja dari sini nanti keluar ke Simpang Rumbai. Ya, banyak jalan yang bisa tempuh. Yang penting anaknya sampai ke Rau. Bagaimanapun caranya itu ya. Terus peserta didik menjelaskan bagaimana proses mereka mengukur objek tersebut dan menjelaskan tantangan dalam mengukur objek tersebut. Contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar anak. Gaya belajar itu jadi kita
Yang pertama yang harus kita itu adalah kesiapan belajar, kemudian minat, kemudian profilnya. Terus gaya belajar anak. Kalau secara garis besarnya sebenarnya banyak sekali gaya belajar anak, namun dapat dikelompokkan kepada 3, ya, yaitu audiovisual, kinestetik, dan visual. Yang audiovisual itu lebih suka menggali informasi melalui video. Dia harus melihat gambar dan mendengarkan. Ada beberapa anak itu memang seperti itu. Yang visual itu hanya melalui infografik, buku, atau peta konsep yang kita berikan. Kalau dulu kita diaturkan banyak bikin peta konsep. Sekarang banyak guru yang tak bisa bikin peta konsep. Padahal dengan peta konsep sebenarnya anak lebih mudah mempelajarinya. Terus kalau kinestetik itu adalah anak yang menggali internet lewat lingkungan sekitarnya. Dia suka bergerak. Anak-anak kinestetik itu tidak akan tahan duduk di bangkunya dalam 5 menit saja. 5 menit saja duduk dalam satu posisi. Makanya kalau di kelas ini, Ibu boleh nulis sini, boleh. Waktu nulis sini terserah. Makanya banyak kalau sedang belajar ada yang guling sini nulis, ada yang di pojok sana, ada yang bersandar sana. Saya biarkan saja sesuai dengan kemauannya. Nanti dia capek sana pindah sini, pindah sana, pindah ke kinestetik itu. Jadi beri dia keluangan, beri dia waktu, beri dia apa. Kalau anak yang serius itu dia nggak akan pindah-pindah sampai selesai tugasnya, dia nggak akan belajar ke tempat duduknya. Tapi buat anak-anak yang kinestetik, mereka itu jarang suka menulis sebenarnya. Mereka lebih suka kalau kita suruh, nah tolong ambilkan ini buat ibu. Nah ibu ini hasilnya tolong gantungkan di sana. Dia akan bahagia sekali mengerjakan tugas itu. Kalau misalnya ada tugas yang mau digantungkan, suruh dia gantungkan, suruh dia nempel. Anak-anak kinestetik itu paling suka begitu. Contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur. Ya, contoh minat apanya? Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minatnya itu produk yang dia buat itu di olahraga. Ada anak yang membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola dalam permainan sepak bola. Kalau di kesenian membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim. Kalau anak yang suka sains itu membuat tulisan prosedur tentang bagian cara membuat rangkaian listrik parang dan sebagainya. Ini dalam satu jam belajar ini. Kalau misalnya anak kita suruh menulis buat tulisan, nggak usah kita tentukan harus ini begitu. Misalnya kita suruh kan tujuannya anak pandai menulis, pandai mengungkapkan sesuatu yang dia pikirkan yang berbentuk prosedural itu ke dalam bentuk tulisan. Terserah dia mau nulis apa. Yang jelas kalau dia misalnya pandainya adalah Bu, masak bubur mana, jujur masak bubur di rumahnya. Oke, biarkan saja. Dia mau bikin itu juga nggak apa-apa. Hobinya di situ kalau berdasarkan minat. Yang jelas nanti yaitu gurunya banyak kerja waktu meriksa karena tidak sama temanya. Memang harus begitu. Memang harus begitu. Dan di kelas 6 itu sering terjadi. Jadi anak itu memang tidak sama. Terserah dia mau bikin apa. Kita harus lihat tujuan pembelajarannya apa. Nah, bagaimana caranya kita saja itu nggak perlu, misalnya tidak perlu para ahli dan sebagainya, karena kita tahu lokal kita. Bagaimana cara kita ya menggiring anak kita supaya bisa menuliskan teks prosedural dari segi kesiapan belajar murid ya. Nah, readiness-nya, tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang terkait berkaitan dengan keliling bangun datar. Kesiapan belajar ini yang setelah kita lakukan, ini dari mana kita dapat? Ini setelah kita lakukan asesmen diagnostik. Setelah kita lakukan asesmen diagnostik dari sekian anak kita, murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Di situ ada 5 orang anak. Ya, murid telah memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung perkalian dasar. Itu juga ada 5 orang anak. Kemudian murid belum memahami konsep keliling. Ini ada 5 orang anak. Nah, proses apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita ini? Ada proses yang berbeda. Ini dia
Di sini dia yang kita katakan diferensiasi proses. Diferensiasi itu ada 3, konten, proses, dan produk. Kalau yang konten itu materinya, prosesnya kegiatan belajarnya, produknya itu hasil belajarnya. Tuh. Jadi untuk anak yang sudah memahami itu, dia murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi guru tidak harus melakukan stakeholding di sini, tidak harus melakukan pendampingan. Artinya kalau anaknya sudah mahir, misalnya ukur keliling meja, dia bahkan sendiri yang ukur sendiri lagi, nggak usah dampingi. Dia sudah paham kalau misalnya meja kelilingnya panjang kan lebar, kalau persegi panjang sudah paham. Tapi dia pas perhitungannya 7 kali 8 masih sulit. Nah, apa yang kita lakukan? Murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling. Kalau kita dulu bawa gidi sepanjang 100 atau batu kecil, atau kalau kelas 1, kalau saya dulu itu di Bismitayan bawa borobudur diusahakan mejanya bersih. Jadi pas untuk nanti penghitungan langsung dimakan, tangan anak juga bersih, lebih bermakna belajarnya. Nah, terus nanti misalnya menggunakan stick es krim. Kalau kita di sini biasanya lidi karena tidak setiap ini, kalau sekarang stick es krim sudah mudah. Kemudian menerapkan strategi Biflomi, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Anak kita anjurkan untuk bertanya kepada 3 temannya, misalnya 3 kali 4 itu berapa? Misalnya kan, anak suka nanti itu. Jadi kan, saya mengingatkan gini. Kita ini harus pintar bersama. Ibu inginnya kalian semua sama pintarnya. Jadi mari saling membantu. Itu sering saya ingatkan ke anak kelas maka mengupload apa yang saya lakukan dari tidak mantan. Jadi setiap hari itu saya selalu ingatkan itu. Jadi yang sudah bisa mohon dibantu temannya yang belum bisa. Yang belum bisa mau belajar ke temannya, karena ada juga anak-anak yang tidak bisa tapi tak mau belajar. Malah dia congkak, itu ada temannya yang pintar, nanti yang sudah mampu, sini kamu ajari, langsung ajarin. Nanti anak katanya ada juga. Jadi setiap hari itu kepedulian itu harus kita tanamkan. Artinya kita bukan hanya menanamkan 5 kali 8 40 cukup, enggak. Kita harus juga dibarengi dengan karakter. Terus kita tanam karakter. Walaupun mungkin kita baru lama berhasilnya, namun kita tidak bosan. Bisa jadi yang kita katakan dalam seminggu ini hanya 1 anak yang mengamalkan, tidak apa-apa, biasa. Materi artinya kalau misalnya pembelajaran itu didapat di fase sebelumnya, ulangi kembali, masuk jadi guru fase sebelumnya itu. Untuk yang tadi anak-anak yang ini, artinya yang sudah mahir jangan kita paksa untuk bisa kembali mempelajari yang sudah dia ketahui. Dan nanti yang udah mahir itu kalau kita masih menjelaskan itu bersama, lari dia itu karena dia udah capek. Jadi pas di pembelajaran kelompok nanti kita masuk ke anak-anak yang kondisi awalnya seperti itu, langsung kita bimbing di kelompoknya, kita lakukan scaffolding di situ langsung. Profil belajarnya untuk bergerak terpenuhi, kebutuhan belajarnya juga terpenuhi. Nah, dalam contoh di atas, guru mendiferensiasikan pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan gaya belajarnya. Nah, diferensiasi produk. Tadi sudah gaya belajar, sudah profil belajarnya, sekarang produknya, hasilnya. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Harus ditunjukkan. Diferensiasi kepada produk berupa variasi hasil dan tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, artinya penilaiannya tidak sama. Terus, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang dibuat. Artinya kita membuat, bisa ada gambar, boleh. Misalnya dia bikin apa yang tahu anak, misalnya kalau biasa bikin tape, dia bikin gambar ubi yang masih berkulit, ubi yang sudah dikupas, gambar orang-orang di ubi yang sudah diperang, nggak apa-apa. Hasilnya juga sama. Anak yang nulis nanti kan bercerita, ubi yang dibeli ibu 1 kilo di pasar, saya kupas, kemudian saya rebus, kali dititipkan dan berbentuk cerita. Anak tadi cukup bergambar, sama, boleh, nggak apa-apa.
Ya. Nggak harus berbentuk tulisan dia, boleh. Kalau misalnya sama dengan yang tugas SPDP, ya, membuat gerak dasar tari, melangkah ke depan, ke belakang, ke samping, langkah dasar tari misal, ya. Nah, seorang anak bilang, ibu, nggak usah langkah dasarnya, saya nggak bisa nari loh bu, katanya. Nah, kalau langkah bisa, melompat bisa, kalau bisa saja bisa tunjukkan lompatan 2 langkah ke depan, dia melompat seperti olahraga, nggak apa-apa. Namun secara perlahan, coba kita ajak perlembut lompatannya. Nanti dia langkah lari, jalur tari jadinya. Jadi jangan langsung kita patah, nangis semuanya, panjang. Walaupun dia melompat masih berbentuk olahraga, kan gerakan olahraga, karena dia nggak suka lembut, biarkan saja dulu. Untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 dan apa, nanti baru ajak. Coba sekarang melompatnya dengan lembut. Kalau tadinya melompat, itu coba melompatnya lembut. Lama-lama nanti akan menjadi gerakan menari melangkah ke depan. Terlihat tidaknya diferensiasinya itu apakah di produk, di proses, apakah di profil belajarnya belum terlihat jelas. Mudah-mudahan setelah melihat surat ini kembali bisa kita terapkan di kelas kita, sehingga kita menjadi guru yang betul-betul mampu menjadi guru pembelajar. Terima kasih. Salah dan jagal mohon dimaafkan. Seperti biasa, yang berdiri itu tidak lebih pandai dari yang duduk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seekor ayam diberi pakan, di sampingnya burung cendrawasih. Banyak sudah yang diberikan, mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak. Nasi goreng rasanya gurih,